Cuma masalahnya saya belum spesifik memiliki tujuan. Yang pertama itu, yang kedua saya anaknya sangat patuh gitu sama orang tua saya. Jadi kalau ibu saya nggak izinin ya saya nggak bisa mengambil keputusan. Kan sebenarnya apapun yang kita kerjakan kan doa orang tua adalah nomor satu. Terus yang ketiga secara mental, secara kesiapan konsep, secara pemikiran, saya memang sudah siap sejak 2019. Cuma memang itu yang menjadi halangan karena satu, izin orang tua, yang kedua kesiapan program, dan yang ketiga banyak parpol-parpol yang menawarkan ke saya juga sebenarnya tidak terlalu mensupport apa yang saya programkan. Karena mungkin kan isu yang saya bawakan adalah isu tentang perlindungan karya cipta, ya, kemudian penyelamatan seniman, dan juga penghidupan yang layak terhadap industri musik Indonesia. Jadi mungkin ya isu ini kan bukan isu yang besar dalam arti isu yang banyak dibahas. Tapi kalau ini bisa diselamatkan, ini adalah menolong banyak orang, termasuk seniman-seniman Indonesia. Dan itu menjadi keresahan Mas Badai selama ini. Sangat resah. Nah Mas, sampai akhirnya klik gitu untuk di 2024. Ya. Kenapa nggak, maksudnya dari 2019 maksudnya selain alasan tadi ibu gitu. Jadi sebenarnya gini, di akhir tahun 2022 juga saya pernah dihubungi juga oleh salah satu parpol. Lagi-lagi saya tawarkan konsep pemikiran saya, itu tidak ada kabar berita, ya, tidak ada info-info lebih lanjut. Tiba-tiba saya sudah nggak mau lagi. Jadi ibaratnya ya udahlah, kalau memang saya tidak punya jalur untuk mengajukan program ini, akhirnya saya memutuskan udah saya bergerak dari luar saja. Tapi pada saat akhir 2022 teman-teman PSI memberikan saya kesempatan dan meminta saya untuk maju di DPR RI. Saya langsung bilang bahwa program saya adalah spesifik untuk perlindungan karya cipta, memajukan musisi, dan membentuk lembaga bantuan hukum untuk seniman dan musisi. Nah, akhirnya mereka mau support dan mereka mau berjuang bersama. Jadi saya pikir saya tidak mencari kendaraan politik, tapi saya mencari rumah untuk berjuang. Nah, PSI menyediakan hati, menyediakan waktu dan tenaga untuk menjadi rumah perjuangan bersama. Kesiapan mental sendiri gimana Mas? Artinya kan ini udah mendekati gitu. Iya. Sejauh ini gimana? Ya saya sudah siap sih. Saya sudah siap secara jasmani, secara rohani, saya sudah siap karena saya yakin dan percaya bahwa saya punya niat baik untuk pertama menolong banyak teman-teman saya yang resah dan tidak punya kesempatan untuk bersuara. Ada yang takut, ada yang nggak mau ribet, ya, ada yang mereka resah tapi mereka udah bodo amat gitu ya. Nah, saya sedih aja melihat keadaan ini. Daripada saya harus berkuar-kuar di sosial media, saya memberanikan diri maju dengan konsep yang jelas dan perjuangan yang jelas. Karena salah satu cara untuk merubah kebijakan adalah kita harus masuk ke dalam sistem. Ya, karena kalau kita hanya berkuar-kuar di luar, bukannya tidak bisa, tapi kebijakan itu harus ditentukan oleh regulator. Nah, kita harus masuk dalam regulator itu. Jika dipercaya oleh rakyat, kita harus memberikan warna baru di parlemen. Kenapa saya bilang seniman harus banyak di parlemen? Karena itu yang bisa menolong seniman-seniman juga di Indonesia. Bukan hanya ramai, tapi bisa bersuara juga di parlemen. Nah, itu yang saya harapkan dari teman-teman seniman yang mencalonkan diri, supaya ketika sudah di parlemen bukan hanya diam, tapi berbicara dan bersuara untuk kepentingan seniman. Mas dapil mana Mas kalau boleh tahu Mas? Kota Bekasi dan Kota Depok. Mas, ini respon seniman maksudnya yang mensupport Mas Badai gitu untuk memperjuangkan hak cipta selama ini. Ya. Ketika tahu Mas Badai maju untuk DPR RI, seperti apa responnya Mas? Ya, responnya macam-macam lah. Responnya ada yang kaget, wah bener nih deh lo, ini memberanikan diri nih. Kedua, ada juga responnya yang sangat-sangat mendukung, mensupport, ya memang harus begitu jalannya. Dan yang ketiga, ya biasalah, semua kan ada pro dan kontra. Ya. Ya, jadi saya menganggap itu adalah hal biasa. Tapi ketika kita sudah punya niat baik, ditambah juga dengan literasi yang cukup dengan program kita, saya rasa semua orang punya hak yang sama untuk duduk di pemerintahan. Yang kontranya seperti apa Mas? Kalau boleh tahu? Ya, kontranya kan karena tidak terbiasa dengan dunia politik. Ya kan, mungkin politik bagi mereka adalah ya tanda kutip banyak hal-hal yang nggak benar, banyak hal yang kotor. Sebenarnya kan yang membuat seperti itu kan oknum, bukan dunia politiknya, tapi ya politisinya yang memang ya oknum-oknum politisi yang memang tidak bekerja dengan baik.
sehingga itu menjadi presiden buruk bagi banyak orang. Mas setelah memutuskan Sendiri bagaimana Bang? Apakah dengan masuk ke politik, Bang Bade tetap musiknya tetap berjalan kan? Saya sampai hari ini masih bermain musik, masih bikin lagu. Saya lagi menyiapkan tim song untuk kejuaraan dunia di Bali yang Indonesia merupakan tuan rumah. Saya juga sedang memproduksi juga, gitu kan. Sambil saya memang menjalankan kewajiban saya untuk bersosialisasi. Saya kemarin belusukan di pasar, habis saya belusukan di pasar, saya ke studio, saya bikin musik. Jadi ya seorang Bada tidak bisa meninggalkan musik. Nanti kalau misalkan saya duduk di parlemen, ya saya tetap bikin lagu. Cuma mungkin beda. Saya nggak terlalu bisa punya waktu untuk mensupervisi aja. Saya kasih ke teman-teman saya yang lain untuk jadi tim supervisi. Gitu aja. Mas Bade kan belum Kota Bekasi dan Kota Depok. Ya. Jadi gini, kalau bicara masalah permasalahan sesuai dengan program saya sudah masuk ke kantong-kantong seniman di Bekasi. Saya bicara sama mereka kebutuhan mereka apa, terus mereka ternyata di Bekasi pun belum ada taman yang memang diperuntukkan untuk seniman. Ada taman-taman kota, tapi memang masih diperuntukkan untuk umum. Nah, saya bilang sama mereka bahwa ya kita harus mendorong bahwa sebuah kota harus punya taman kota yang memang ditujukan salah satunya untuk berkreativitas secara seni. Kalau teman-teman lihat industri musisi jalanan, mereka masih ada di lampu merah, mereka bahkan dalam tanda kutip mereka juga bisa dikategorikan sebagai pengemis juga. Padahal mereka punya bakat. Nah, saya mau mendorong, kemarin saya datang ke Bekasi, saya kumpulin banyak seniman, kita perform. Ya, kita bisa cari pendapatan dari situ, tapi dengan sesuatu yang terarah. Ya, mereka bukan lagi industri yang bisa dinyinyirin orang atau mungkin kalau ketemu pengamen maaf gitu. Nggak kayak gitu lagi, gitu kan. Mereka akan menghargai kalau mereka bisa nyanyi, mereka punya karya. Itu satu.